abae karo batur-bature judi slot. Bapak tua nengubeng bendi tabah ngehospot. Wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Ada apa Abu Lahab? Muhammad saiki stres, Muhammad gila, Muhammad saiki kaya wong edan. Ngomongnya Muhammad entas berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, manek ke langit kepitu segala, berangkat entas Isya, pulang sederenge subuh. Woi Abu Bakar, apakah kau akan tetap percaya? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Hei Abu Jahal, dengarkan baik-baik. Kalau berita ini datang dari Muhammad Al-Amin, kalau berita ini datang dari Muhammad, jangankan ke langit ketujuh, lebih dari itu aku akan percaya. Maka disitulah gelar As-Siddiq disandang oleh Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj. Jangan gara-gara orang yang akan kita naikkan di parlemen, di dewan, lalu kita menghancurkan dan membinasakan diri kita. Contoh, ana wong sing ngedukung caleg tertentu, lalu dia mati-matian, lalu dia korban waktu, basang baliho tekang subuh, salat subuh ora. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para kiai, para asatid, sepuh bini sepuh yang saya cintai dan saya muliakan, para qori dan qoriah, aparatur pemerintah, para panitia penyelenggara, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan dengan berkah pengajian malam ini Allah panjangkan umur kita untuk ibadah. Allah berikan rezeki yang halal barokah untuk ibadah. Allah jadikan anak-anak kita ahli ibadah. Allah berikan hati kita cinta kepada ahli ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ya Rabbal, jamaah akeh bocah sing ngarep ki. Aduh, tong napik bribin tong. Ya Allah, tukang son, punten tukang son, jangan pakai efek. Mana si Akang? Efek di off, Kang. Ya punten, treble naik, volume naik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj satu peristiwa yang hanya bisa dibenarkan oleh orang yang beriman. Berarti kalau malam ini wong riki kumpul mengadakan peringatan Isra Mi'raj, menandakan wong riki kabeh imane mantep, alhamdulillah. Efeknya di off Kang, efek. Maka ini tidak sekedar peringatan, tidak sekedar perayaan, tapi ini adalah pendidikan dan penguatan keimanan. Sekarang bocah-bocah pecil-pecil kula-kula sedanten niki ibu-ibu sudah terbius oleh teknologi. Esok HP, awan HP, sipeng, tangi, turu, sing masjid, sing sekolah, ngising.
Wih, gagah temen wong Riki Maya ngisi HP. Bocah karo batur-bature main FF. Ibune karo batur-bature TikTok. Abae karo batur-bature judi slot. Bapak tua ngubeng ben ditabah nge-hotspot. Wassalam. Kalau tidak ada ulama selesai, kalau tidak ada kiai selesai, kalau tidak dulu diajarkan dan ditanamkan seperti ini oleh ulama salafun saleh selesai. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, tidak ada benteng yang kokoh kecuali benteng yang telah dibangun oleh ulama salafun saleh. Muludan, rajaban, tahlilan, ziarah kubur. Itulah benteng-benteng yang dipasang oleh ulama-ulama Allah supaya iman kita selamat, hidup memegang la ilaha illallah, tekang mati kita membawa la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil shifaiha wa nuril absari wa ala wa sahbihi. Ini sholawat bil qulub. Pengarangnya adalah Syekh Dardir, sekaligus beliau adalah pengarang kitab Dardir tentang Mi'rajnya Rasul. Mudah-mudahan sholawatnya nyambung kita antuk barokah, amin ya rabbal. Awas nong, tong, jangan bercanda ya. Mangaji ini lagi ngomong ya tong ya. Engkau entong dapat hadiah. Pengen dah? Pengen apa hadiah? Duit. Kayak ibu Irabai duit. Wes menang tau. Nah, Isra Mi'raj berangkatnya sing Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Isra. Ini kalau menurut adat Arab, CP wong Arab, perjalanan Mekah Palestina pulang pergi 2 bulan nunggang onta, itu pun kalau ontanya ora lara sikil. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, tekang langit kepitu sampai ke alam yang lain yang jauh luar biasa. Tetapi Rasul berangkat entas Isya, pulang sebelum subuh. Ini jarak yang jauh tapi waktunya singkat, maka Arab mengatakan tidak mungkin, adat Arab mengatakan mustahil, wong-wong Arab mengatakan itu hanya mimpi belaka, tidak mungkin. Padahal innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka alhamdulillah wong Riki telah menunjukkan keimanan kepada Allah yang hakikatnya tersinari oleh Quran surat Bani Israel ayat pertama. Diawali dengan kalimat tasbih subhanalladzi, menandakan apa yang ada dalam ayat ini mengandung hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat ajaib. Maka bersyukur kepada Allah, kita dikuatkan iman, diteguhkan keyakinan, percaya tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Bo Don, ibu-ibu, ada ulama punya karangan Aqidatul Awam, bentuknya nazoman, Syekh Marzuki. Ada ulama Indonesia kebanggaan kita, Syekh Nawawi.
Aqidatul Awam karya Syekh Marzuki, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi dengan nama Nurul Zulam. Bagaimana kata beliau? Wa qabla hijratin Nabiyil Isra min Makkatil lailan likudsin yudra. Ayo sing hafal. Ayo dari awal. Abda'u bismillah wa birahimida alhamdulillahil al-akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatuat ala nabi khairi wa alihi wa sahbihi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi biwajibilillah fallahu mawjudun mukhalifun lil khalqi bil wa qaimun qadir muridun a sami'unil basir. Masya Allah, di tengahnya ada tuh wa qabla hijratin mimagati lailan wa ba'dal isra'i kelalen maning. Masya Allah, bapak-bapak diajak baca nazam Aqidatul Awam sing melu paling siji loro. Kok kayak ibu-ibu laka siji-siji pisan. Kata Syekh Marzuki dulur, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatil lailan likudsin yudra wa ba'dal Isra'i urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin wa abtarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Disyarahi oleh Syekh Nawawi, ayajibu tegese wajib ala mukallafin ingatase wong mukallaf ayat takidah mesti menegakkan dia mukallaf anallaha ing satune Gusti Allah akrama nabiyahu telah memuliakan Allah kepada nabinya bil isra'i dengan diisrakan wal mi'raji dan dimi'rajkan lailan di malam hari. Wajib bagi kita percaya menekadkan i'tiqadan jaziman dengan i'tiqad yang pasti bahwa Allah telah mengisra dan memi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, luar biasa wong riki mah alhamdulillah. Panggung dipasang, tenda dipasang, saking imane. Wenten kursi gula dodok dewekan bae kayak pengantin sunat. Tong laka bature kang ngaji tong. Wenten meja, wenten banyu, larutan penyegar, cap kaki papat. Kopi wenten, susu wenten. Ibu wenten susu nih. Alhamdulillah banyu mata kang papat kue laka siji-siji pisan kue. Bo. Dulu ketika Rasul menyampaikan kabar Isra, Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah, kepala-kepala musyrikin Mekah, mereka sorak-sorai. Ini akan kita bawa berita kepada Abu Bakar yang saat ini ikut dengan Muhammad. Yakin Abu Bakar mendengar peristiwa ini, dia akan kembali ke pangkuan kita. Berangkat Abu Jahal, Abu Lahab, kelawan Abu sing sanes-sanese. Begitu datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Ada apa Abu Lahab? Muhammad saiki stres.
Muhammad gila, Muhammad seiki kaya wong edan. Ngomongnya Muhammad entas berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, manek langit kepitu segala. Berangkat entas Isya, pulang sederenge subuh. Woi Abu Bakar, apakah kau akan tetap percaya? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Hei Abu Jahal, dengarkan baik-baik. Kalau berita ini datang dari Muhammad Al-Amin, kalau berita ini datang dari Muhammad, jangankan ke langit ketujuh, lebih dari itu aku akan percaya. Maka disitulah gelar As-Siddiq disandang oleh Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj. Berarti lamun kita boten percaya, nengko ikut Abu Jahal. Kalau kita percaya, insya Allah ikut Abu Bakar, ikut Abu Bakar di sorga, insya Allah wong riki wabeh bakal manjing sorga. Sing banter amine, sebalen maneng, ya Rabbal. Sekali lagi, kalau kita percaya Isra Mi'rajnya Nabi, ikut barisan Abu Bakar, yang ikut barisan Abu Bakar, insya Allah di akhirat wabeh manjing sorga. Orang cukup amin kudu sholat. Sebab intine Isra Mi'raj niku sholat. Wadone sholat, lanange kudu. Pecile sholat, ibune sholat, abai pada uga kudu rajin Wede haji abah masampun tuh, de haji boten bangkit, berdiri dodok sholat teh. Dodok boten bangkit, tidur berbaring tidak bisa, celentang tidak bisa, isyarah dengan kepala tidak bisa, isyarah dengan kelukup mata tidak bisa, isyarah dengan hati. Kalau hati tidak bisa disolati, pengen tong lah daripada urip panjang umur rasolat mending disolati gitu. Mangan kudu nginum kudu ngerokok ngelepus bae kayak kereta, tapi sholat orang mendingan ira sing ngomong ya Kang Haji Muara ya. Allahu Akbar, sholatnya dijaga jangan dilewat. Allah kasihan membagi rahmat di siang dan malam 5 kali yang wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha. Dagangan kecil, sawah kecil, jabatan kecil, maka begitu takbiratul ihram kita dianjurkan untuk mengangkat kedua belah tangan. Allahu Akbar, jari-jarinya dibuka, posisi jempol berada di bawah ujung daun telinga kita. Allahu Akbar. Di sini ada filosof yang sangat amat dalam. Di sini ada makna yang sangat dalam. Apa itu? Tarhuma siwallah, melempar jauh-jauh apa saja selain Allah yang ada dalam hati kita. Artinya senajan pedagang ketika sudah takbir dagangan napik ke bawah sholat, senajan deweke petani ketika takbir sawah napik melu sholat, pejabat ketika takbir jabatan napik melu sholat. Di hati kita fokus satu saja, Allah subhanahu kudune mengkoten, tapi kita mah sebalike ya bo ngeglati apa baile ora kependak pas sholat mana. Ibu-ibu tas asar mau nyambel coet mana, ulekan mana coet endi, ulekan endi, bocah irama wis setengah 6 kita durung sholat asar kis sedang maning maghrib iki coet karo ulekan ende sholat. Allahu Akbar. Coet mah disilisi ijah. Kelingan lagi sholat masih ijah, ana raine si ijah. Ampurannya teh ijah ya. Allah hilang, yang ada coet.
Allah hilang, yang ada wajah seseorang pemuda WA sederenge salat karo demenanane. Checklist hiji bae. Salat Allahu Akbar, masih marah kali sama aku. Rakaat kedua Allahu Akbar, jangan-jangan nomor aku diblokir. Rakaat ketelu Allahu Akbar, apakah udah dua paket dewek ya? Tekang salam Allah tidak hadir. Ini sholat kita. Maka alhamdulillah ada guru yang menuntun supaya tidak kita ini terlena, lalu sholat kita berkualitas. Maka zaman saiki zaman fitnah, situasi saiki situasi panas. Dulur, kita mau wong cilik, rakyat kecil, jangan terlalu serius memikirkan sesuatu yang hanya untuk kepentingan orang lain, tapi diri kita terlupakan. Punya dukungan caleg boleh, tapi jangan lupa sholat. Punya dukungan capres boleh, tapi aja ribut. Mantu karo mertua napik ribut walaupun beda pilihan. Betul? Mantune dua dukungan caleg warnane kuning, mertuane dua dukungan caleg warnane abang. Woi, mantune ngegawa jeruk ya udah dipangan. Ogah kita mau kuning iku mah. Mertuane mentang dukungannya abang, orang mangan sing kuning-kuning. Barang semangka mawe telas entek kabeh kenang kulit-kulite. Dheweke nyekliwet teng bebak lemen tawah mules bae ya wis ngising embong kuning warnane. Aja ribut. Sedala maning pesta demokrasi silahkan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Bebas. Siapa yang kita anggap mampu untuk memimpin ke depan, silahkan. Tapi jangan gara-gara beda pilihan, satu masjid ribut, satu masjid orang ngomong, satu masjid berpecah belah. Dan jangan gara-gara orang yang akan kita naikkan di parlemen, di dewan, lalu kita menghancurkan dan membinasakan diri kita. Contoh, ana wong sing ngedukung caleg tertentu, lalu dia mati-matian, lalu dia korban waktu, basang baliho tekang subuh, sholat subuh ora. Nanata, anata. Kenapa kita begitu dahsyat, sementara kita lupa sholat? Dan ingat wahai sahabat-sahabat, di alam akhirat yang akan menolong kita adalah sholat. Kebuktiannya sing didukung sing menang, sing eleh komo. Maka yang harus kita perbaiki adalah sholat. Dan sebelum sholat siapkan ilmunya, maka jangan tinggal pengajian. Insya sederenge kita wudhu mesti uning bahwa banyu sing apa yang harus kita siapkan, banyune banyu mutlak, napik banyu mustakmal, napik banyu mutanajis. Kemudian rukun wudhu wenten 6. Yang pertama adalah niat. Di mana niat? Di dalam hati. Di mana ketika kita wudhu pasang niat? Ketika air sampai ke muka kita. Jangan air dulu niat belakangan, atau niat dulu air belakangan. Kudu barang begitu air sampai ke muka, pasang niat di dalam hati. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil perdu karena rukun wudu kudu tahu, batal wudu kudu tahu, batal wudu wenten papat, wenten eta wenten. Artine lamun kita dua wudu, kemudian salah satu di antara sing papat datang, maka batal wudu kita. Ora usah nunggu kumpul sepapat-papate. Maka aja anak kasus abai imam, anaknya makmum di tengah sholat, abai empus ngentut. Ngentut abai. Masya Allah. Tapi sholatnya terus bae lanjut. Beres sholat jadi anaknya abang ngentut. Werwira mampu je bah. Bah jadi gege mun ngentut batal wudu batal salat apa je batal wudu na papat kita membeke ngentut siji masih anda tetelu je. Aja sampai kita mai ku besing diurut
Wadon kudu ngurus hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Bobo, ibu, woi wadon. Tiap bulan datang tamu bulanan je. Apa tuh? Haid. Bahasa fikih, haid. Bocah sekolah nyebutnya men. Bahasa Jawara, si brewok muntah darah. Iku Jawara sih ngomongnya. Jawara ngelamun, be Jawara ngelamun nyekelindas. Ngubeng das kita klemen takang lah si brewok muntah darah. Terus masalah si botak merana jere dewek iku tong meneng ora weruh irma tong ya. Nah kon karo batur siapa sing si brewok jere meneng kau weruh akhirnya ya tong ya. Wadon bu paling setitik haid itu sehari semalam gali beka prahe 1 minggu. Paling akeh kata head iku 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam itu bukan darah head, namanya darah istihadah, istiqomah bocah ngomong. Istihadah tong. Hehehe, mereka ngerungu ana darah istiqomah gitu. Istihadah, darah penyakit. Yo, ibu-ibu, bu, nong, perawan, nong, Kang Haji kedeleng orang nong, sedang ya, iya wes. Kalau yang keluar darah istihadah pas Ramadan puasa. Kalau ada azan ya sholat Kang Haji, lengge sholat. Darahnya malar metu Kang Haji, itu bukan darah head, itu darah istihadah. Terus sholat saus, sholat kecap. sholat lihat lemen, darahnya malar metu, pakailah cam body pit yang ada sayapnya. Atau Softtek extra daun sirih. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Launing gue lagi lamun bungkus iku sampun metu wis kita kudu puasa. Ya Allah ya sumpel disumpel kok mbeke ibu-ibu wudu, tapi jangan dulu wudu kalau belum masuk waktu. Niki misalnya wenten wadon istihadah, kemudian dia setengah 12 mau sholat dohor, siap-siap wudu dulu jangan, tidak boleh wudu sederenge manjing waktu. Ini daimil hadas, kayak wong bekser nguyuh, bekser ngentut bae. Sejam oleh 100 ngentut. Iya, dodok banyak kali tasbih. Jare zikir dikira lagi zikir ngitung ngentut. Aduh. Ana wong ngentut pengen tut dodok tut, tangi tut, melaku tut, lari tut. Sempake bolong burine. Panas angin ngentut ya. Iki bekser kentut, napik wudu dulu kalau belum masuk waktu. Kayak bekser nguyuh, dodok ceret, tangi ceret, melaku ceret, lari ceret. Iki lantaran banyune bening, suaranya ceret, lamun kental cerot sajen ya. Menang tong bocah berora ira. Nah, yang bekser kentut, yang bekser kencing, dan yang istihadah, ini namanya daimil hadat. Jangan dulu wudu kalau belum masuk waktu. Seperti orang mau tayamum, tayamum ini suci yang darurat, maka jangan dulu wudu, jangan dulu tayamum kalau belum masuk waktu. Wadon kudu weruh, bapak-bapak kudu weruh, pemuda kudu weruh,
perawan kudu baru. Kita umat Islam punya tugas ibadah kepada Allah. Kita orang yang beriman punya tugas mengabdi ibadah kepada Allah. Tidak asal sujud, tidak asal ruku, tidak asal wudu, harus sesuai dengan fikih tuntunan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Batal wudu kudu weruh. Di antarane lamun lanang karo wadon duwe wudu kemudian bersentuhan kulit batal wudune. Lamun lanang wadone pada wis pada balik kemudian bukan mahram kemudian tanpa penghalang. Tong meneng tong ya. Dodoke sing rapih tong. Lah iya. Aja bercanda tong ya. Dodoke sing rapih tong. Iki siapa ki? Tong lutute didokon tong. Lah iya konan ya. Lamun dodoke koten ku kaya wa Usman tong ya. Kayak aki-aki tong. Ibu laki-laki suami ibu punya wudu nyekel ibu nyekel kulit bersentuhan kulit batal taboten batal. Tapi seniki mau enten ustad kok di medsos ngomongnya ketika suami punya wudu lalu menyentuh istri tidak batal ya ikhwan. Apa Ustaz? Kenapa tidak batal? Karena istri kita muhrim kita. Salah. Istri kita bapak-bapak dede muhrim kita. Karena muhrim itu definisinya setiap yang haram dinikah itu namanya muhrim. Setiap yang haram dinikah namanya muhrim. Istri kita dinikah berarti bukan muhrim. Loh, kalau begitu itu dipegang, itu dijima, itu dihalalkan karena sudah dinikah. Adapun status dia tetap bagi kita suaminya bukan muhrim. Maka lamun punya wudu, kalau punya wudu bapak nyekel kulit rabi batal. Sing ora batal apa nih sing dicekel untune ora batal. Rambutnya ora batal, kukunya ora batal. Bapak pulang gawe kangen karo rabi. Pas sampai ke rumah istri sudah pakai mau kena. Nong, kangen kakang ki. Sampun wudu kang. Ya wis ngadu untuk beting tong. Awas ke. Mahram wenten telu. Pertama, mahram bin nasab. Mahram karena turunan. Abah, ibu, klien, anak-anaknya itu mahram. Tidak batal wudu selamanya dan haram menikah selamanya. Kedua, ada mahram birrodo, mahram karena nyusu. Ampurane kinakon karawadon. Lanjut aboten niki. Ora bakal kesinggung ora ya. Lain masalah urusan susu iki. Iya, dasar. Mahram birrodo, mahram karena nyusu. Contohnya ada ibu-ibu melahirkan, lalu melahirkan anak laki-laki, lalu ibu-ibu tersebut kena penyakit kanker payudara. Jere bahasa kita mah bosok susu. Sengen pernah mangan jambu sing dinyot codot. Nyot apa ya? Codot ya. Jere wong tua sengen. Lamun wadon bosok susu dulu waktu perawan pernah mangan jambu sing dinyot codot. Saiki alhamdulillah tidak ada perempuan yang bosok susu sebab susunya langsung dinyot codotnya. Lah dinyot codot. Lah SMP pentile segede jeruk premen ku ya. Korban codot iku. Ya Allah, seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki lalu perempuan tersebut kena penyakit kanker payudara, otomatis dia tidak bisa memberikan ASI kepada bebayinya. Lalu si bebayi melu nyusu kepada seorang perempuan, misalnya Ibu Zainab. Ada batasan berapa kali dia ngenyot sehingga disebut anak susu dan nantinya menjadi mahram karena susu. Jere ulama 5 kali kenyotan, nyot 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 nyot. Tong menang tong.
Begitu 5 kali kenyotan, kemudian air susunya masuk tertelan, maka sekarang statusnya bocah itu kepada Ibu Zainab arane ibu susu. Ibu Zainab kepada bocah ini arane anak susu. Jadi mahram karena nyusu, tidak batal wudu selamanya, dan haram menikah selamanya. Ibu Zainab derbe pecil arane Fatimah, cantik luar biasa, Masya Allah, mengalahkan Ayu Ting Ting, mengalahkan Agnes Monica, mengalahkan Rabi Kakak. Cantiknya luar biasa. Nah, si bayi yang ikut nyusu kepada Ibu Zainab, sekalipun dia demen haram menikah karena dia mahram satu susu, tidak boleh menikah selamanya dan tidak batal wudu selamanya. Pirako kale ketelu ada mahram bil musaharoh. Siapa itu? Mertua. Mertua. Jadi nong, kalau mertua mau batal wudu. Aja sampai perempuan sudah pakai mukena rapi, lalu datang mertua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu, apa, maaf bah, jadi dia pakai, apa, ampurannya bah, dua wudu bah, iku mah mertua ira nong, ora batal wudu. Nah, kalaupun ibu misalnya tidak lagi dengan suami, cerai misal, tetap mertua tidak batal wudu selamanya dan haram menikah selamanya, karena yang tiga ini disebut mahram ala ta'bid, mahram selamanya. Ada mahram ghair ta'bid, mahram tapi tidak selamanya. Mahram haram dinikah tapi tidak selamanya haram. Siapa kok? Adi ipar kula-kula sedanten, Pak. Adi ipar perempuan kita, adik istri kita, atau kakak ipar perempuan, kakak daripada istri kita yang perempuan, itu mahram bagi kita, tapi ghair ta'bid, tidak selamanya. Haram dinikah karena tidak boleh dalam syariat Islam menikah di jam'u, kakangnya ditikah sing wadon, adine ditikah, tidak boleh. Tapi kalau sudah lepas ikatan pertikahan, misalnya laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu istrinya meninggal, maka dia menikah lagi dengan kakang istrinya yang perempuan, istilahnya naik. Atau laki-laki menikah dengan perempuan lalu istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi dengan adik iparnya yang perempuan, istilahnya turun. Kalau laki-laki menikah kemudian cerai dalam kondisi hidup, lalu nikah lagi dengan adik iparnya, ranjang rusak namanya. Ini penting, Bo, penting. Maka ngaji itu penting, jangan dilewat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak taklim, salatnya mungkin pada ruku sujud tapi sejen dengan orang yang haji. Awas, ada orang yang ngomong katanya niat itu usolli, itu malafad, talapul sunnah, sing wajib mah sing jero hati. Walaupun tidak usolli, tapi kalau hatinya niat jadi. Kalaupun usolli hatinya tidak niat, tidak jadi. Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya, diambil di dalam kolbu Rasul sesuatu yang tidak layak, lalu dibersihkan kolbu Rasul, dicuci dengan zam-zam, lalu dimasukkan ke dalam kolbu Rasul ilmu diantaranya. Ini sekadar contoh. Rasulullah hadirin sudah tersifati oleh fatona, pinter. Rasulullah sudah bersih kolbunya. Ini contoh buat kita ketika akan menghadap Allah. Tidak cukup zahir yang dibersihkan, tidak cukup badan yang dibersihkan,
tapi hati harus ikut dibersihkan. Tidak sekedar gerakan-gerakan, tapi hati harus ada ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Maka dalam rukun sholat terbagi 3, rukun qauli, rukun bangsa ucapan, rukun fi'li, rukun bangsa pegawaian, dan 1 rukun yang sangat menentukan sah atau tidak sholat kita, jadi atau tidak sholat kita, rukun qalbi, rukun bangsa hati, niat bentuknya. Dalile innamal a'malu bin niat, qaidahe al umuru bimaqasidiha. Senajan ruku, senajan sujud, lamun ora niat sah ta ora salate. Lamun ora niat rukune sujude dados salat ta boten? Boten. Senajan dodok di masjid 2 hari, tapi lamun tidak niat iktikaf, dodok biasa saos. Tapi walaupun dodoknya semit waktune, sejam, bahkan setengah jam, bahkan semenit misalnya, tapi niat iktikaf, dodoknya jadi ibadah lantaran ada niat iktikaf. Maka napik ninggal pengajian insya Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna dhona wa hasil dana salatullah salam ala taha lillah salatullah salamullah ala yasin billah ilahi salimil ma minal afati wan niqma wa min hami wa min wumma bi ahlil bad. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sholawat kita diberikan semangat ibadah, dijauhkan dari fitnah dajjal. Ya Rabbal, dulur-dulur CP Rasulullah, fitnah dajjal akan datang. Dajjale dereng medal, tapi fitnah dan isme dajjal sampun terasa. Mana buktinya? Setiap mailul qalbi, condong hati kita bukan ke akhirat, karena dajjal itu ngajake dunia, seakan-akan bakal kekal urip di dunia, menjanjikan surga padahal neraka. Lamun kita ke condong hati kita dunia, pangkat jabatan, duit, maka kita sebetulnya sudah termakan oleh fitnah dajjal. Tumbas HP 5 juta berani, tapi jariah ke masjid belum pernah berani sebesar 5 juta. Fitnah dajjal. Paketnya habis, video muter, video apa ke? Paket entek telah berangkat ke konter, beli paket sekali ngisi 50.000. Kalau sebulan misalnya 10 kali 500.000, 500.000 berani kita buat handphone. Tapi begitu ada yang minta jariah buat masjid, buat musola, buat majlis taklim, buat pesantren, ngider pakai kardus di kantong kita. Ana duit 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kira-kira jawab sing banter sing bakal metu pira?
Jawab pira. Pira. Ngomongnya dia aja 2000 sing penting ikhlas manjing sorga. 2000 mah manjing WC umum teh. Fitnah Dajjal. Masuk masjid kudune ngegawa tasbih. Kudune ngegawa tapi tasbih mah ora kegawa, handphone mah kegawa. Endi ta Kang? Salat, gawe handphone. Lho lamun ketinggalan brabe boken kebuka kodene. Sebab dikontak wenten nama Yanto padahal Yanti sesungguhnya. Pengalaman. Masya Allah. Jualan duren di masjid. Jualan motor di masjid. Jualan politik di masjid. Wahai Haji Fadali, napik fitnah. Tidak ada yang jualan duren di masjid. Durennya tidak ada, tapi transaksinya di dalam masjid. Ini fitnah Dajjal yang luar biasa. Ibu-ibu tidak lagi memikirkan anak, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Hilang pikiran-pikiran ingin anak ibadahnya baik. Yang ada di pikiran, anak saya harus sukses, anak saya harus punya gelar, anak saya harus punya titel. Agama itu tidak ada di otak ibu. Ibu-ibu kita sudah kena fitnah Dajjal. Ngobrol ibu-ibu karo batur-batur teh anak sing paling gede ndita. Perasaan gak pernah ngelihat mesantren di. Wih, mesantren be ketinggalan zaman siki mau mesantren. Kok kena fitnah Dajjal kok. Terus sholatnya premen baca Qur'annya lah gampang iku mah baca Qur'an mana ustad dan kiai. Sholat mah bisa ngedelang. Terus yang pertama kuliah di Bandung di ITB Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan listrik mbeke kesetrum angus awake. Nomor kedua parak di Untirta Universitas Tirtayasa, ngambil hukum mbeke metu di penjara deweke. Malah sing nomor ketelu lagi kuliah di IPB Institut Pertanian Bogor, saiki lagi PKL lagi KKN. KKN entita lah nyawah 2 hektar dewekan bae. Bahkan mantu kita alhamdulillah menantu S1 beres, S2 beres, S3 beres, awake atis kakean SDW ku. Kena fitnah. Pengen tah penangkale pengen. Dulur-dulur pengen penangkal fitnah Dajjal pengen. Lah pada uning KBG cuman dereng dibaca saos. Karena saos bukan untuk dibaca. Sampun uning sedantene wenten surat Kahfi yang kalau dibaca malam Jumat, dibaca pagi di hari Jumat, atau kapan saos, pagi ta, siang ta, sore ta, malam ta, dina Jumat, selain surat Yasin baca surat Kahfi. Sing dawam Kahfi tiap Jumat akan dijaga saking fitnah Dajjal. Amin atuh. Sing banter amine. Ya Rabbal. Elok baca Kahfi. Lah iya, ibu-ibu elok. Lah bapak-bapak mau ora usah ditakon, insyaallah ora. Dina Jumat baca Yasin, dina Jumat baca Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت
kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا Rosyada. 10 ayat di awal surat Kahfi di pagi hari atau di malam hari. Kalau ibu sibuk banyak cucian, banyak kerjaan, napi kelalen, napi ketinggal 10 ayat sebagai benteng iman, benteng keyakinan supaya tidak kena fitnah dajjal sehingga kita selamat mati neng bakta la ilaha illallah. Mudah-mudahan punya Jumat engko esok sing sampun baca Kahfi dawamkan istiqomah, sing dereng mulai Jumat besok. Mau kapan lagi kita sampun tua, sudah bukan waktunya dandanan badan baik, dandanan wajah baik, tapi dandanan hati. Bukan waktunya mikir dunia baik, tapi mikir akhirat, sebab kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu. Dulur-dulur, mudah-mudahan yang saya sampaikan wenten manfaate. Mudah-mudahan duduknya kita dihitung ibadah, dan mudah-mudahan kula-kula sedanten diisungi sehat genang ibadah. Hadirin, lantaran Haji Fudoli berbagi waktu bareng karo wong Nagreg Ciomas, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semongko saking Haji Fudoli, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.